Shalom saudara, Tuhan Yesus berkati. Semuanya baik-baik saja, sehat-sehat, yang sehat sembuh dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu untuk kami semua ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini sebagian ya Tuhan Yesus, untuk membangun iman kami, untuk menguatkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami, dan urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ini ya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu, dan juga penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini dan kemudian menyatu dengan tubuh darah-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Ya, boleh duduk dulu ya. Ngomong sedikit Ibu ya, gitu. Ya, kita dalam hidup kita berasal dari satu keluarga. Amin, saudara sekalian. Ya, semua manusia berada ya dari satu keluarga, atau dengan kata lain suami istri ya saudara sekalian. Dan kita tahu bahwa yang membentuk keluarga adalah Allah sendiri. Amin. Ya. Coba Argo bacakan Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 Argo. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibagunyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Di Kejadian 2 ayat 18 sampai 15 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, di sini kita melihat bahwa Allah lah yang menciptakan rumah tangga atau keluarga atau perkawinan. Amin, saudara sekalian. Nah, di sini kita harus memiliki ya suatu hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena apa? Perkawinan atau keluarga itu harus memupuk hubungan dengan Tuhan dengan erat, saudara sekalian. Karena apa? Perkawinan itu adalah dari Allah. Keluarga itu adalah yang Allah yang menciptakannya ya saudara sekalian. Allah memiliki tujuan yang khusus bagi rumah tangga ini Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Ya rumah tangga ini, jadi kita harus ya kita punya alasan yang kuat bahwa kita harus mempunyai relasi yang kuat dan juga erat dan intim dengan Tuhan, masing-masing suami, kemudian suami dan juga istri, dan juga harus punya relasi yang intim dengan Tuhan Yesus saudara sekalian. Tanpa itu ya mungkin
gampang untuk digoyahkan saudara sekalian ya. Jadi intim dengan Tuhan. Di Kolose 2 ayat 6-7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, saudara sekalian. Prinsipnya, saudara sekalian ya, semakin dekat suami istri atau keluarga dengan Tuhan, maka suami istri itu akan semakin erat, semakin dekat. Amin, saudara sekalian ya. Karena Tuhan yang menciptakan perkawinan ini, karena Tuhan yang menyatukan dua orang ini, saudara sekalian ya. Dengan kata lain ya, jadi kita jadi lebih erat lagi hubungannya. Kalau masing-masing suami atau istri dekat dengan Tuhan, keduanya akan semakin erat, saudara sekalian ya. Dan untuk erat dengan Allah atau intim dengan Allah, nah otomatis harus ada ya beribadah bersama-sama seperti pagi hari ini, beribadah bersama-sama, kemudian mempunyai persekutuan yang khusus ya dengan Tuhan ya, ada mesbah keluarga juga, persekutuan pribadi, dan kemudian penuh dengan ketaatan dan takut akan Tuhan, saudara sekalian ya. Di Mazmur 25 ayat 12 sampai 13 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Amin. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi dengan kata lain, orang yang takut akan Tuhan, ya kita erat dengan Tuhan, dengan kita harus penuh dengan takut akan Tuhan, dalam arti kita mau dekat, kita respect, dan kita mau mengikuti segala perintah-perintah dan juga peringatan-peringatan dari Tuhan ya saudara sekalian. Di sini dikatakan kepadanya, orang yang takut akan Tuhan adalah kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi dibimbing oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu dibimbing oleh Tuhan, dikenan oleh Tuhan. Dan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Anda mau bahagia? Nah, kalau orang bahagia, Tuhan Yesus katakan, siapa yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan tekun melakukannya. Amin, saudara sekalian. Dan kemudian anak cucunya akan mewarisi bumi, saudara sekalian ya. Dan kemudian Argo bacakan Efesus 5 ayat 22 sampai 23, kemudian Efesus 5 ayat 25, Argo. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Nah, untuk pagi ini judulnya adalah membentuk keluarga damai. Amin, saudara sekalian. Keluarga damai ya, saudara. Memang gak gampang, tapi harus ya, karena memang ya Tuhan Yesus membawa visi misi kasih dan damai. Amin. Ya. Jadi yang pertama untuk membentuk keluarga damai adalah tadi yang pertama kita pupuk hubungan atau relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan yang erat. Amin. Kita pupuk hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua ini kita pupuk hubungan dengan pasangan kita dan anggota keluarga lainnya, saudara sekalian. Di Efesus 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan untuk para istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, saudara sekalian. Kemudian untuk para suami, Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kemudian masih untuk para suami, di Kolose 3 ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia.
Masih juga kepada bapak-bapak, tapi juga kepada anak-anak ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Ya, saudara sekalian. Nah, untuk kita memupuk relasi dengan pasangan, saudara sekalian, antara suami dan istri, yang harus dilakukan adalah selalu dalam kasih mula-mula. Dengan kata lain ya, selalu sayang-sayangan, cinta yang membara. Amin, saudara sekalian ya. Jangan cintanya jadi pudar ya, saudara sekalian. Nanti istrinya makin tua atau makin punya anak, jadi badannya berubah, suaminya berubah, sayangnya. Jangan begitu, saudara sekalian ya. Sayang-sayangan, cinta-cintaan. Cinta itu harus dipupuk dan harus membara terus, saudara sekalian ya. Harus membara. Saya 47 tahun ya bernikah dengan Pak Parieji. Ya, saudara sekalian. Ya, nanti saya cerita deh. Ya. Aduh. Ya, tapi ya kita ya selalu, Bapak kan selalu bilang selalu dalam kasih mula-mula selalu ya, saudara sekalian ya. Nah, itulah ya, memang harus demikian, harus sayang-sayangan selalu ya. Kalau satunya lagi capek atau marah, atau suami capek marah, ya istri diam dulu, kasih minum, kasih sesuatu, atau jangan tegur dulu, biarkan dia sendiri, kasih ruang kepada suami ya. Kemudian kita harus ada kasih sayang ya, kemudian kemesraan, saudara sekalian, dalam kasih mula-mula selalu mesra. Itu mesra harus, saudara sekalian. Ya, nggak ada salahnya kalau naik mobil, bapak-bapak bukain ibunya pintu mobil ya. Ya, kalau gengsi ya udah ibunya buka sendiri. Tapi nggak ada salahnya, saudara. Itu namanya memupuk kemesraan, memupuk cinta, memupuk kasih sayang, saudara sekalian. Kemudian rela berkorban ya, korban waktu, korban tenaga ya, saudara sekalian, korban perasaan juga ya, kadang-kadang ya, saudara sekalian, rela berkorban ya. Kemudian juga mendahulukan kepentingan pasangan kita ya. Apapun yang kita dahulukan juga, jangan kepentingan kita tetapi kepentingan pasangan kita, dan itu menggembirakan bagi pasangan kita. Dan kemudian juga kebersamaan bersama keluarga, mertua, ipar, adik kakak. Kita suami istri baik tapi nggak ada hubungan baik dengan mertua atau ipar atau apa, itu juga masalah ya, saudara sekalian. Nah, itu jangan. Jadi kita membangun kebersamaan dengan keluarga besar ya, saudara sekalian, dan juga kita punya karakter yang baik ya, saudara, punya karakter baik, dan kemudian penuh dengan kebijakan ya, kita bijaklah ya, saudara sekalian. Dan kemudian juga kerja keras, artinya tidak malas. Baik suami, baik istri, jangan malas ya. Suami mungkin kerja di luar cari uang ya untuk kehidupan, dan istri betul-betul juga kerja keras membina rumah tangga, mengurus rumah, mengurus anak-anak ya, saudara sekalian. Nah, itu kita pupuk hubungan ya dengan pasangan ya, dan itu nanti kalau ini semua dijalankan akan beres ya, saudara sekalian ya. Ya, yang penting damai, mesra, sayang-sayangan ya. Hal-hal yang tidak baik yang merusak rumah tangga kita ya, atau keluarga kita. Jadi firman Tuhan sangat diperlukan, saudara sekalian. Juga firman Tuhan itu berfungsi untuk menjaga hati kita dan langkah kita, saudara sekalian ya, untuk kita mencegah godaan-godaan yang mengganggu keluarga kita, saudara sekalian. Dengan demikian maka rumah tangga kita atau keluarga kita, suami istri, akan terbebas, artinya terjaga dan selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara sekalian. Dan kemudian juga ya, seperti orang ya yang selingkuh misalnya ya, suami atau istri yang selingkuh. Awalnya mungkin dia tidak mau selingkuh ya. Terutama untuk Anda yang bekerja atau yang berusaha, yang selalu ketemu orang atau yang selalu bergaul dengan orang ya, saudara sekalian, itu cukup harus
betul-betul hidup di dalam firman Tuhan, apalagi zaman sekarang semakin jahat, saudara sekalian. Saya kalau ngelihat televisi, ya baru berapa bulan atau berapa tahun menikah sudah cerai, padahal sudah punya anak. Kemudian juga 25 tahun menikah, Kristen lagi, bercerai gitu ya. Sedih ngelihatnya ya. Tetapi ya kita nggak bisa apa-apa, ya itu kehidupan orang, ya kehidupan mereka yang jalani. Meskipun ya itulah keadaannya sekarang ya, saudara sekalian. Ya dari zaman dulu juga sudah begitu, tetapi sekarang kayaknya lebih hebat ya, saudara sekalian, karena kemajuan zaman ini ya, saudara sekalian, teknologi yang tinggi. Awalnya mungkin dia tidak mau selingkuh, tetapi karena hubungan yang intens mengenai pekerjaan atau mengenai usaha terhadap lawan jenis, jadi nyaman. Nah dari kenyamanan itu akhirnya bicara-bicara curhat yang tidak didapat di rumah, yang tidak didapat di istri, yang tidak didapat di suami, ada pada orang itu. Nah terjadilah selingkuh, saudara sekalian. Jadi betapa kita harus berlakukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam rumah tangga. Amin, saudara sekalian. Antara suami dan istri ada perjanjian, tidak mau berzina, tidak mau selingkuh, terutama berzina ya, itu jahat sekali, saudara sekalian itu ya. Jadi kuduslah kita perkawinan kita harusnya ya, saudara sekalian. Hati-hati, saudara sekalian. Jadi untuk membuat atau membentuk keluarga yang damai, yaitu kita ketiga berlakukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam keluarga kita. Kemudian yang keempat, Argo bacakan 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Argo. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah ini saudara sekalian ya, kita dalam Yesus kita ada komunitas kasih dan damai. Amin, saudara sekalian. Seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, kita dipanggil untuk memperoleh berkat, saudara sekalian. Untuk itu janganlah caci maki dilawan dengan caci maki. Janganlah dengan kejahatan dilawan dengan kejahatan, saudara sekalian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, saudara, melalui ayat ini kita bisa melihat ya,
Ini ayat ini mengingatkan bahwa Allah sudah memilih dan menetapkan kita sebagai komunitas kasih dan damai. Amin saudara sekalian, kasih dan damai. Ingat itu, kasih dan damai. Tentunya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memilih kita menjadi anak-anaknya, di mana kita punya karakter yang khusus dan spesifik, yaitu kasih dan damai itu saudara sekalian. Nah, untuk itulah kita harus hidup di dalam sukacita selalu, damai sejahtera ya saudara sekalian, di dalam anugerahnya Tuhan dan di dalam kasih karunia-Nya Tuhan, yang mana kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita percaya kepada pengampunannya, kita percaya kepada penebusannya, dan kita percaya kepada keselamatannya, sehingga kita di dalam hidup ini kita dimampukan untuk kita mengasihi, dan kita betul-betul dimampukan untuk mengasihi siapa saja anak-anak Tuhan, baik pun orang yang belum di dalam Tuhan. Amin saudara sekalian, kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita saudara sekalian. Kita kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita saudara sekalian ya. Jadi yang keempat ya di sini ya, seperti tadi, janganlah kejahatan dilawan dengan kejahatan, kemudian caci maki janganlah dibalas dengan caci maki. Artinya dalam membentuk keluarga yang damai, yang keempat adalah kita hindari pertengkaran yang ringan sampai hebat. Amin. Bisa nggak? Saya nggak yakin. Ya, dalam rumah tangga, dalam keluarga ada gesekan-gesekan lah ya pasti ya, tapi ya jangan diambil hati, jangan dendam gitu, jangan dendam kepanjangan saudara sekalian. Ya saya, Papa Regi itu sayang sekali sama saya juga sayang sekali sama Papa Regi saudara sekalian. Tapi ya tetap aja ada hari-hari yang ya kadang-kadang nggak bisa diduga ya saudara sekalian. Misalnya hal-hal kecil mengenai bolpen deh, jangan usah jauh-jauh, bolpen itu jadi masalah saudara sekalian. Ya kalau nggak tahan-tahan ribut besar itu ya gara-gara bolpen. Jadi ceritanya gini, saya lagi makan di meja makan puding buah ya saudara sekalian, lagi asik-asik gitu ya. Nah Bapak di ruang keluarga sebelah sana jauh 30 langkah ada kali ya, lagi nulis. Bapak waktu itu masih muda, masih khotbah 9 kali saudara sekalian. Jadi Bapak rajin kan ya firman Tuhan. Bapak tuh sayang loh sama saudara semua, sayang sama jemaatnya saudara sekalian ya. Dia mencintai saudara semua saudara sekalian ya. Dia total melayani saudara sekalian. Jadi Bapak nulis, jadi saya nggak ganggu. Memang saya nggak pernah mau ganggu karena Bapak kan cukup sibuk. Apalagi ya 9 kali, terus hari-hari biasa juga ada pelayanan. Nah kalau lagi tulis-tulis itu pasti saya tidak akan pernah ganggu. Nah tengah saya lagi makan tiba-tiba saya dipanggil, "Ma, sini Ma," gitu. Nah suaranya rada nggak enak, tapi saya pikir nggak ada apa-apa ya. Saya begini, ya udah saya datang, "Ma, sini Ma." Ya, terus saya datang, "Ya Pak, Mama ambil bolpen Papa ya?" "Ya Tuhan, ke situ aja enggak," gitu ya. Mungkin jatuh kali Pak, saya cari-cari ya. Memang saya bolak-balik sofa, mungkin ada di balik sofa, bantal-bantal sofa saya angkat-angkatin gitu. Dan sofanya itu nggak ada kolongnya, jadi saya puterin sofanya, tapi nggak ada. Atau mungkin Papa ke kamar mandi kali gitu tadi. Enggak, tadi ada di sini, gitu. "Mama ambil ya?" "Ya enggak lah Pak," gitu saya bilang gitu. Aduh ini. Waktu itu udah 2 kali kan, Mama ambil, ini udah kedua kali ngomong, rasanya udah ini juga saya, kok dituduh ngambil gitu. Tapi saya nggak heran, karena yang di dalam rumah cuma saya dan Papa Regi, mbak-mbak nggak ada yang masuk ke dalam, ya saudara sekalian nggak ada yang masuk. Jadi udah selesai itu, mereka kalau nyapu ngepel itu pagi ya saudara sekalian. Jadi saya sama Papa Regi berdua, ya nggak heran kalau dia tuduh saya, tapi ya lumayan buat saya gitu kan. Jadi terus gitu, "Tadi bener ada di sini loh Mah," katanya. Udah bentak-bentak saya. Ya udah, saya daripada ribut, saya lari ke kamar. "Aku ambilin deh, aku ada bolpen kok di kamar," gitu. Udah, saya ambilin 3 saudara sekalian. Saya kasih Bapak nih 3. Tapi mukanya tetap nggak enak saudara sekalian. Dia tetap ngelihat saya, nuduh saya ngambil. Saudara, aduh rasanya itu. Ini rasanya di ujungnya waktu Bapak bilang, "Mama ambil ya," gitu.
Nah gitu, itu rasanya tuh udah mau mentak juga gitu. Kesini aja enggak gitu, rasanya mau begitu. Tapi saya tahan, saudara sekalian. Tahan, kita harus bisa menguasai diri ya, supaya nggak ribut, supaya nggak jadi berat ya saudara sekalian ya. Nah kembalilah saya ke meja makan dengan perasaan yang lumayan gitu ya. Lumayan dongkol, lumayan keki, lumayan sebel gitu ya. Mimpi apa semalam ini gitu ya. Kok jadi dituduh ngambil bolpen gitu. Ke situ aja juga enggak jauh lah, sudah 30 langkah, bayangin gitu. Saya juga nggak main piano, nggak ke arah-arah situ gitu ya. Ya sudahlah, saya diem aja. Udah gitu Bapak nggak minta maaf lagi sama saya, saudara saya. Udah sampai besok-besok saya tungguin. Udah deh, ya udah lupakan saudara sekalian. Jadi ya sudahlah gitu ya, kita cukup mengerti. Ya memang kalau saya anjurkan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak ya, untuk berjaga-jaga dan waspada, minggu lalu saya katakan itu harus dilatih. Berjaga-jaga untuk mulut kita jaga, ya. Mulut kita jangan ada hentakan, jangan ada suara tinggi, jangan ada bentakan, saudara sekalian. Ya. Meskipun tadi Bapak bentak saya ya, meskipun saya nggak ngambil ya, tetapi kalau kita nggak sabar, jadi berantem, jadi benar berantem, saudara sekalian ya. Nah tapi kan itu jadi luka dan nggak perlulah gitu ya. Misalnya berantem misalnya soal ekonomi misalnya, ya sabar. Tuhan kita ajaib. Berkat itu dari Tuhan. Firman Tuhan katakan susah payah tidaklah menambah kekayaan, karena kekayaan itu adalah berkat daripada Tuhan. Jadi kalau ada masalah ekonomi atau finansial, sabar, berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya sudah membuktikan saudara sekalian, Yesus Allah yang hidup, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan. Saudara kan suka dengar kesaksian-kesaksian, misalnya ada orang yang nggak ada beras, nggak ada yang makan, toto nggak bisa makan, toto ada orang yang mengantarkan makanan, ya kan? Nah itulah Allah kita, asal kita berdoa kepada Tuhan Yesus, maka semuanya akan dicukupkan, karena Tuhan Yesus suruh kita berdoa. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan hidup kita di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus yang ngajar itu doa. Jadi selalulah berdoa, selalu menyatu dengan Tuhan, selalu intim dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus ingin nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Jangan sampai nama kita tidak tercatat. Kalau nama kita tidak tercatat, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, atau kematian kekal, atau lautan api, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang untuk masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara sekalian. Ada percakapan antara Petrus dan Tuhan Yesus. Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang kami peroleh? Kata Yesus kepada Petrus, kamu akan memerintah bersama aku, dibalas 100 kali lipat, dan hidup kekal, ya saudara sekalian. Nah jadi marilah kita dalam hidup betul-betul hidup sepenuhnya dalam Tuhan Yesus, bertobat setiap saat, setiap hari, saudara sekalian, dan belajar saudara sekalian, dan berjaga-jaga dan waspada ya dalam hidup ini untuk tidak melakukan kesalahan dan dosa, saudara sekalian ya. Nah itulah saudara, marilah kita bersama menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Besok Natal di tanggal 7 Desember di GBK, bawalah jiwa-jiwa terutama yang belum kenal Tuhan Yesus, saudara sekalian, bawalah ya. Siapa kan saudara, kenalan atau kerabat, ya kalau bisa, kalau enggak ya berdoalah ya, minta jiwa keluarga atau kenalan atau siapa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Amin saudara sekalian. Nah itulah, marilah kita bangkit berdiri sebelum kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Marilah kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Di best Renaldi. Ya, seperti tadi firman Tuhan katakan bahwa mulut kita, ya, untuk dari mulut yang sama kita memuji Tuhan, tapi dari mulut yang sama kita jangan mengutuk orang, jangan membenci orang, apalagi anak-anak kita misalnya kita kutuk. Jangan saudara sekalian. Ya, kita muliakan Tuhan Yesus dengan apa yang ada pada diri kita, hidup kita, hati kita, dan mulut kita. Ya,
saudara sekalian, angkat kedua tangan kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Anda naikkan pujian ini, mulutku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Yesus, kami sembah. Glory, glory bagimu Yesus, hosana bagimu. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau agung, Engkau dahsyat. Kami sembah Engkau Yesus, kami sembah. Urala nama rasikia, rala nama, kirala nama rasikia, rala nama, kirala nama rasikia, ya nama, urala nama rasikia. Haleluya Yesus, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kirala nama rasikuria ya namaku, kirala nama rasikuria ya namaku, urala nama rasikia namaku, kindala nama Roh Kudus, urapi kami semua. Roh Kudus, penuhi roh jiwa dan tubuh kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kirala nama rasikia ya namaku, urala nama rasikia ya namaku, kirala nama rasikia ya namaku, urala ya nama rasikia ya namaku, kindala nama rasikia ya namaku, yarala nama rasikia ya namaku, kurala nama rasikia ya namaku. Yesus Tuhan, biarlah kami pagi hari ini Tuhan Yesus, kami selalu mau memperbaharui rumah tangga kami, keluarga kami, pasangan suami istri kami. Ya Tuhan Yesus, biarlah selalu di dalam pasangan suami istri dalam kasih mula-mula selalu mesra,
ikat suami istri di tempat ini dengan tali kasih Tuhan Yesus yang tidak terputuskan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan oleh manusia dan masalah. Berikan berkati bersama anak-anaknya Tuhan Yesus. Berikan apapun yang diperlukan dalam hidup rumah tangga mereka selalu tercukupi. Rumah tangga yang bahagia, penuh wibawa ilahi, penuh kasih kuasa dan mujizat Tuhan, dan penuh diberi hikmat selalu oleh Tuhan dan akal budi dan pewahyuan dari sorga. Seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia semua disayang oleh Tuhan Yesus, diberikan wibawa ilahi, kuasa Tuhan Yesus terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia, dan semua kami memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami minta kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu terjadi dalam kami menyatu dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau katakan kami menyatu dengan tubuh darah-Mu, Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami tahu kalau Engkau ada di dalam kami, maka hal-hal yang spiritual, yang spektakuler, hal besar, mujizat besar pasti terjadi melalui hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, mari bangkit berdiri ya kita. Argo bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 dan Wahyu 6 ayat 6. Yohanes 6 ayat 48 sampai 56. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Argo. Nah itulah saudara sekalian, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus saudara sekalian, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, dan kita akan hidup kekal, bukan kematian kekal, tapi hidup kekal adalah hidup di sorga selama-lamanya bersama Tuhan Yesus ya. Dan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus katakan, kamu akan hidup oleh aku. Waktu kita hidup di bumi, seperti doa Tuhan Yesus, kita hidup di bumi seperti di sorga. Dan kelak kita nanti akan hidup kekal bersama Tuhan Yesus, yaitu di sorga, saudara sekalian ya. Amin saudara sekalian, kita akan selamat. Dan janganlah menyalahgunakan kasih karunia Allah saudara sekalian. Kita yang sudah diselamatkan, rugi saudara sekalian kalau kita ya ya Tuhan akan mengampuni kalau kita salah, tetapi jangan mengulanginya lagi dengan kesalahan yang sama saudara sekalian, dan berusaha, maka itu kuasai Alkitab, kuasai firman Tuhan, berusaha untuk tidak berbuat salah saudara sekalian. Kita akan hidup tenang, damai, sejahtera, sukacita saudara sekalian ya, kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam
firman Tuhan. Seperti tadi saya katakan, Tuhan Yesus katakan, siapa yang berbahagia? Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan tekun melakukannya. Jadi pasti bahagia. Ini yang ngomong Allah yang menciptakan kita, saudara sekalian. Jadi pasti kita bahagia hidupnya. Ya, kita mau hidup bahagia kan, saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Ya. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah,
Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara. Aku tolak COVID-19. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batuk di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga, suami istri, orang tua, anak, cucu, semua minta kepada Tuhan Yesus dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, dan tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil, dan minyak urapan ini dipergunakan oleh anak-anakmu dalam segala keperluan, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam sakit penyakit, semua akan berhasil dijawab oleh Tuhan Yesus dan dioleskan pada orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pokok doa.
Ya, kami berdoa untuk pokok doa ini Tuhan Yesus. Semua tulisan yang dituliskan, segala kebutuhan jemaat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Jawab ya Tuhan Yesus. Engkau hargai iman mereka. Engkau katakan punya iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Maka Tuhan Yesus, mereka beriman kepada Engkau. Mereka berserah, bersandar kepada Engkau. Jawab ya Tuhan Yesus. Berikan berhasil setiap tulisan yang dituliskan, kebutuhan semuanya dijawab oleh Tuhan Yesus, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin.